Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Ketemu lagi kita pertemuan kedua litigasi hukum pidana dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH. Selamat menunggu berbuka ya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube. Jangan lupa tolong di like dan subscribe ya YouTube saya. Oke, kita masih di bahan materi yang pertama 1A. Kita terakhir membahas sistematika putusan atau vonis ya hakim. Selanjutnya Bapak Ibu, pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan putusan perkara pidana itu ada beberapa pasal, diantaranya pasal 152, kemudian 156, 160, 183, 184, dan 185 KUHP. Nanti bisa dilihat ya KUHP-nya. Tolong Bapak Ibu kalau nggak punya KUHP-nya minimal softnya ya, soft copy-nya ya, karena orang hukum pidana harus punya itu ya. Oke, kemudian terwujudnya putusan yang baik sebagaimana yang diangan-angan bersama atau yang namanya ius constitutum dengan ius constituentum ya. Apakah putusan bebas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 191 KUHP sebagai putusan yang baik? Nah, coba. Apakah coba Bapak Ibu, apakah putusan bebas itu putusan yang baik? Ya. Kemudian bagaimanakah kriteria suatu putusan dikatakan sebagai putusan yang baik? Dua pertanyaan yang saya sampaikan tadi, saya yakin jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan baik putusan bebas, ada yang mengatakan kriterianya harus serendah-rendahnya putusan dari yang diberikan, ada yang bilang harus setinggi-tingginya putusan yang diberikan supaya ada efek jerah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian konsepsi putusan yang baik ini, putusan yang baik adalah putusan yang argumentatif, kemudian rasional, sistematis, dan tidak bertentangan dengan common sense. Ya, ini ada ditegaskan oleh M. Yahya Rahab dalam bukunya. Kemudian itu dituangkan dalam pasal 5, pasal 50, pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi pasal 50 ayat 1 menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ya, ada di pasal 5, pasal 50 ya. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian kita membahas jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi itu? Jurisprudensi adalah salah satu sumber hukum. Apa sih sebenarnya? Kita bahas. Adalah suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti atau dipergunakan oleh hakim berikutnya sebagai sumber hukum ya, untuk memutus perkara yang serupa atau sama. Jadi harus perkara yang serupa atau sama ya Bapak Ibu. Kemudian jurisprudensi merupakan produk yang lahir dari putusan pengadilan, lazim disebut judge-made law ya. Kemudian merupakan produk dari hakim untuk menyelesaikan perkara tertentu. Jadi ada beberapa alasan mengapa hakim menciptakan hukum. Yang pertama karena undang-undangnya tidak jelas atau kabur, sehingga memerlukan penafsiran hukum yang komprehensif. Kemudian yang kedua, undang-undang yang ada sudah tertinggal dengan perkembangan masyarakat atau tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, undang-undang tidak mengatur perbuatan hukum yang diajukan kepada pengadilan. Nah, ya. Lalu apakah semua putusan hakim dapat dikualifikasikan sebagai jurisprudensi? Nah, jawabannya tidak. Ini penjelasannya. Terkait hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, putusan hakim tersebut mengandung suatu terobosan. Kemudian yang kedua, putusan hakim tersebut secara konstan dan putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, putusan hakim tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang keempat, putusan hakim tersebut mengenai suatu peristiwa hukum yang belum jelas peraturan perundang-undangannya. Ya. Oke Bapak Ibu, burung burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, ini di sini sudah azan. Saya membuka puasa. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian.
Tetap semangat, jangan lupa tarawih bagi yang menunaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.